Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zelena Genova Andresia, NIM 2018-12133. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu reksadana pasar uang. Jadi, reksadana pasar uang adalah reksadana yang paling aman dan memiliki resiko paling kecil, yang mana pada jenis reksadana ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Di reksadana ini banyak tujuan yang dicapai. Yang pertama, memberikan keuntungan melalui investasi pada instrumen pasar uang, serta meminimumkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Yang kedua, memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Yang ketiga, investasi pendek paling menguntungkan daripada jenis reksadana yang lain. Yang terakhir, dana dapat diambil kapan saja tanpa denda. Jadi di reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang paling rendah tingkat resikonya dibandingkan jenis reksadana yang lain, dan reksadana pasar uang ini sangat cocok untuk reksadana jangka pendek, dan untuk jangka panjang tidak disarankan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai nilai NAV pada reksadana Manulife Dana Kas 2 ini, di mana nilai NAV di sini menunjukkan angka 1516,70 per 30 April 2020, yang mana pada tanggal 29 Maret 2020 di angka 1510,35, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 6,35 atau 0,42%. Nah, NAV ini untuk apa? NAV ini berfungsi untuk tolak ukur para investor dalam hal kapan dia akan membeli dan kapan dia akan menjual reksadananya. Semakin tinggi tingkat NAV-nya, maka peluang bagi investor untuk menjual reksadananya. Karena dari hal itu para investor bisa memperoleh profit atau keuntungan yang sangat tinggi. Nah, nilai NAV ini akan berubah setiap harinya tergantung pada jumlah dana kelolaannya. Selanjutnya mengenai CAGR yang ada di bawahnya. Jadi CAGR adalah tingkat keuntungan, di mana semakin tinggi keuntungan maka semakin bagus. Di sini tingkat keuntungan pada reksadana Manulife Dana Kas 2 di angka 6,10%. Selanjutnya mengenai drawdown pada reksadana Manulife Dana Kas 2 ini. Drawdown merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan pada saat NAV turun ke bawah yang terparah dalam periode yang ditentukan. Semakin kecil semakin bagus. Di sini drawdown pada Manulife Dana Kas 2 di angka min 0,02. Yang terakhir, expense ratio. Expense ratio adalah mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Di sini jumlahnya di angka 1,07%. Selanjutnya, total AUM atau Asset Under Management, di mana di sini digunakan untuk makin besar dana kelolaan, maka tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas manajemen lebih besar. Total AUM pada Manulife Dana Kas 2 ini di angka 1.914 juta sekian. Jadi lebih banyak. Kemudian jenis produk, karena ini termasuk reksadana pasar uang, otomatis jenis produknya pasar uang. Tingkat resiko rendah, yang sudah saya bilang di awal bahwa reksadana pasar uang ini termasuk ke dalam reksadana yang memiliki resiko terendah dibandingkan dengan reksadana jenis yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai manajer investasi Manulife Dana Kas 2, yang mana dikelola oleh Manulife Investment Management. Manajer investasi sendiri bertugas untuk mengelola reksadana, dan salah satu
Hal penting dalam suatu manajer investasi adalah memperoleh izin dan pengawasan sebagai manajer investasi dari Bapepam. Kemudian bank kustodiannya dari Standard Chartered, di mana pihak bank kustodian berfungsi untuk mengatur soal administrasi, yang mana akan menghitung nilai aktiva bersih setiap hari dan kemudian akan diinformasikan ke beberapa media massa. Di sini juga diberitahu mengenai alokasi aset. Karena ini termasuk reksadana pasar uang, otomatis kepemilikan aset terbesar berada di pasar uang, yaitu sebesar 100%. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan investasi. Tujuan investasi memperlihatkan kemana produk akan mengarah, bisa fokus ke investasi jangka panjang dan investasi dalam bentuk mata uang. Nah, untuk reksadana Manulife Dana Kas 2 sendiri mempunyai tujuan investasi yaitu mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan nilai aktiva bersih atau NAB-nya. Kemudian profil produk yang berada di keterangan mengenai informasi produk. Di sana terdapat keterangan dari mulai tanggal peluncuran, jumlah dana kelolaan, mata uang apa yang dipakai, jenis dana apa yang digunakan, sampai dengan biaya penjualan. Selanjutnya mengenai komposisi portofolio pada tanggal 31 Maret 2020, di mana reksadana ini termasuk reksadana pasar uang, otomatis komposisi portofolio ini 100% berada di pasar uang. Selanjutnya, kepemilikan terbesar. 5 besar efek dalam portofolio. Yang pertama, Bank BTN sebesar 7,34%, Bank Danamon sebesar 7,55%, IIF PTN atau PT Indonesia Infrastruktur Finance sebesar 6,34%, SMF Per atau PT Sarana Multigria sebesar 6%, TBIGID atau Tower Bersama Infrastruktur sebesar 8%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kinerja reksadana. Kinerja reksadana merupakan faktor paling penting dan dilihat secara detail pada setiap produk reksadana, yaitu kinerja bulanan dan tahunan. Bisa dilihat produk reksadana yang dibandingkan kinerjanya dengan lawannya yang ada di kategori yang sama, biasa disebut benchmark atau tolak ukur. Jenis ini bertujuan untuk membandingkan kinerja reksadana bagus atau tidaknya. Kinerja reksadana dapat dilihat dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, hingga memperlihatkan kinerjanya dari awal tahun dan sejak pembentukannya. Bila kinerja suatu reksadana lebih rendah daripada tolak ukur, maka sudah bisa dipastikan kalau produk tersebut tidaklah bagus. Di sini kita bisa melihat grafik kinerja reksadana. Yang mana yang biru merupakan tolak ukur dan yang hijau adalah nilai reksadananya. Dari Januari tanggal 9 sampai dengan September tanggal 9, grafik menunjukkan lebih tinggi daripada tolak ukurnya, yang berarti kinerjanya sangat bagus. Walaupun pada awal Januari sampai dengan Januari tanggal 13 memang selisihnya tidak begitu banyak, tetapi Maret sampai dengan September melonjak tinggi. Selanjutnya pada statistik reksadana kita bisa melihat di mana reksadana ini pada 1 bulan pertama lebih tinggi daripada tolak ukurnya, yang berarti kinerjanya bagus. Kemudian di bulan-bulan berikutnya 3 bulan, 6 bulan sampai seterusnya kinerjanya bagus karena angka reksadananya atau presentasi reksadananya lebih besar daripada tolak ukurnya. Kemudian bulan terbaik berada di Februari tanggal 9 yaitu sebesar 0,86%. Kemudian bulan terburuk berada di 0,20% atau Mei tanggal 12. Kemudian mengenai klasifikasi risiko. Nah, yang sudah saya jelaskan di atas
di awal tadi bahwa resiko reksadana pasar uang merupakan resiko terendah dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya mengenai manajer investasi, di mana manajer investasi ini sudah memperoleh izin dari Bapepam melalui surat keputusan nomor sekian tanggal 21 Agustus 1997 yang mana reksadana Manulife Asset Management Indonesia ini atau biasa disebut dengan MAMI telah mengelola 24 produk reksadana dengan dana kelolaan mencapai 74,8 triliun per akhir Desember 2019. Kemudian Bank Kustodian juga telah memperoleh izin dari Bapepam dengan nomor keputusan sekian tertanggal 26 Juni 1991. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prospektus pada reksadana Manulife Dana Kas 2 ini, yang mana reksadana Manulife Dana Kas 2 adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Manulife Dana Kas 2 mempunyai komposisi portofolio efek sebesar 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya manajer investasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengelola Manulife Dana Kas 2. Terdapat komite investasi yang mana bertugas mengarahkan dan mengawasi tim pengelola investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Di komite investasi terdapat ketua dan sekaligus anggotanya. Yang kedua, tim pengelola investasi yang mana bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite investasi. Di tim pengelola investasi terdapat 2 kategori, yaitu di bagian saham dan tim pengelola investasi di bagian pendapatan tetap dan pasar uang. Selanjutnya di bab ketiga mengenai manajer investasi, yang mana manajer investasi sudah mendapatkan izin oleh Bapepam dengan surat keputusan yang sudah saya sebutkan tadi, dan kemudian PT Manulife Asset Management Indonesia adalah bagian dari Manulife yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1996. Jadi PT MAMI ini sudah berkecimpung di bidangnya sudah lama. MAMI menyediakan solusi investasi yang menyeluruh untuk para investor melalui jasa manajemen investasi, reksadana, dan penasehat investasi. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksadana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia. Pengalaman manajer investasi, di mana PT Manulife Asset Management telah mengelola 24 reksadana yang terdiri dari reksadana pendapatan tetap, sukuk, saham termasuk reksadana saham syariah, campuran, pasar uang termasuk reksadana pasar uang syariah, dan terproteksi. Dengan total dana kelolaan mencapai 74,8 triliun per 31 Desember 2019. Dan menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia. Dan perusahaan manajemen investasi ini sendiri telah memperoleh berbagai penghargaan. Jadi reputasinya bisa dibilang sangat bagus. Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan DPLK Manulife Indonesia. Selanjutnya mengenai Bank Kustodian, yang sudah saya jelaskan tadi di fun fact sheet-nya bahwa Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bapepam dengan nomor urut sekian. Pengalaman Bank Kustodian
di mana standar charter bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standar Charter Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Kekuatan Standar Charter Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan. Pihak yang terafiliasi dengan bank kustodian adalah PT Bank Permata, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia. Kemudian, manfaat investasi dan faktor-faktor risiko yang utama yang pertama, pengelolaan secara profesional. Yang kedua, pertumbuhan nilai investasi. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Yang keempat, likuiditas atau unit penyertaan mudah dijual kembali. Yang kelima, transparan informasi. Faktor-faktor risiko utama dalam berinvestasi. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko perubahan alokasi efek dalam kebijakan investasi. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Risiko nilai investasi. Dan yang terakhir, risiko perubahan peraturan perpajakan. Nah, sekian pembahasan mengenai reksadana pasar uang dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.